Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan platform natif seperti Android, iOS, Windows, Chrome, dan beberapa platform yang disupport oleh Flutter. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya sudah menginstal project Flutter dan menjalankannya pada emulator. Projectnya sederhana aja ya. Di sini hanya ada teks dan juga ada button ya, get battery level. Jadi nanti ceritanya kita akan ngedapetin data sisa baterai ya pada device ya menggunakan koneksi platform natif ya. Nanti kita tampilin di sini ya. Kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat terdapat function main yang di dalam file main.dart. Di sini saya hanya punya satu file aja gitu ya. Kemudian di dalamnya dia menjalankan kelas myApp. Di dalam kelas myApp terdapat material app yang menjalankan my homepage ya. Di dalam my homepage seperti yang bisa teman-teman lihat di sini terdapat variabel baterai level, kemudian ada app bar ya. Bodinya center dengan kolom, ada dua jenis widget yaitu teks itu sendiri yang menampilkan variabel baterai level dan juga elevated button ya. Tampilannya jadinya seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan sisa baterai pada device platform natif. Nah, agar dapat berkomunikasi dengan platform natif ya, kita perlu melakukan integrasi method channel. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di dokumentasi resmi Flutter ya. Buka aja websitenya flutter.dev, kemudian masuk ke dalam dokumentasinya. Ya, teman-teman scroll aja ke bawah. Ini saya besarin dulu. Scroll ke bawah, masuk ke dalam platform integration gitu ya. Lalu masuk ke write platform specific code ya. Di sini teman-teman bisa mendapatkan atau berinteraksi dengan kode natif di bahasa pemrogramannya masing-masing. Kayak di Android ada Kotlin dan juga Java, di iOS ada Swift dan Objective-C, ya, C++ di Windows dan lainnya gitu ya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, jadi nanti konsepnya seperti ini teman-teman. Ini adalah aplikasi Flutter kita gitu ya. Nanti kita berkomunikasi dengan method channel. Kita bikin method channelnya kita bikin channel ya yang menghubungkan antara Flutter dengan host yang di sini adalah platform natif. Bisa iOS ya, bisa Android ya. Nanti kita bikin channel, kita bikin codingan di Flutter dan juga di dalam Android ya menggunakan kode natif ya. Kalau Android ada Java ataupun Kotlin, kalau di iOS ada Swift maupun Objective-C ya. Oke, kita lanjut aja dulu gitu ya. Di sini juga dijelasin tutorialnya. Kebetulan di sini juga menggunakan contoh baterai. Oke, di sini kita disuruh install ya. Karena saya sudah, kita skip aja. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah method channel gitu ya, dimana method channelnya kita bisa beri nama terserah kita ya. Ini Unix. Ini sebelumnya kita copy aja gitu ya, kita masukin di dalam my homepage. Jangan lupa kita import gitu ya. Untuk namanya sendiri biasanya menggunakan domain dari aplikasi kita. Teman-teman bisa masukin bebas. Kita buat contohnya seperti ini, simpel aja. Lalu kita lihat kode berikutnya. Lalu kita disuruh untuk memanggil atau menginvoke metode yang ingin kita gunakan. Di sini juga bebas teman-teman, kita mau definisikan metode apa ya, nama metode apa yang ingin kita pakai nantinya. Oke, ini kita copy aja yang bagian sini, kita copy dulu gitu ya. Kita buat sebuah function get battery seperti ini, kita paste gitu ya. Jangan lupa tambahin asinkronus karena dia dijalankan secara asinkronus ya, invoke method ini. Nama ini bebas, sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya. Yang ini nanti juga digunakan untuk berkomunikasi dengan native platform. Kita masukin invoke method ini ke dalam try catch karena untuk berjaga-jaga terhadap platform tertentu yang tidak kita terapkan ini ya. Jadi kalau mungkin ada error terhadap platform tertentu, kita bisa tahu ya, kita catch errornya. Seperti ini, kita masukin ke dalam try catch ya. Baru kita masukin ke dalam baterai level.
Oke, untuk catch-nya kita print aja gitu ya kalau ada error. Kita masukin ke dalam debug mode. Teman-teman panggil aja ke debug mode ya. Oke, kalau sudah teman-teman boleh save. Selanjutnya kita lihat di dokumentasi Flutter untuk step berikutnya. Oh ya, jangan lupa set state ya teman-teman kalau sudah, untuk mengupdate tampilannya biar berubah dari empty ke data yang sesuai dengan respon dari invoke method ini. Oke, kalau sudah baru kita panggil function get baterainya gitu ya di dalam ini, di dalam buttonnya. Oke, kalau sudah kita save ya. Oke, untuk kode Flutter-nya hanya seperti ini aja teman-teman. Sekarang kita coba ya, kalau kita klik, kita cek dulu di debug console. Kalau kita klik, apa yang terjadi? Sorry, ini harus ditambahin begini ya. Tambahin dulu. Kalau kita klik, iya, dia akan muncul error no implementation found for method get battery level. Kenapa? Karena kita belum mengimplementasikan channel ini ke dalam native kodenya juga teman-teman. Jadi kita harus implementasikan juga ya. Caranya bagaimana? Ini masih ada step selanjutnya ya. Sabar dulu. Teman-teman boleh masuk ke dalam file mainActivity.kotlin. Nah, sekarang kita bikin kode program di dalam native platformnya, itu menggunakan Kotlin ya. Di sini kebetulan kita menggunakan Android ya. Buat teman-teman yang menggunakan platform seperti iOS maupun Linux ya, teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini sudah disediakan tutorialnya secara lengkap ya di berbagai platform ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada iOS juga. Oke, kita scroll ke bawah dulu ya. Ini kita import aja. Kita copy, kemudian kita masuk ke dalam file di folder Android ya. Masuk ke app, src, main, kemudian Kotlin. Kita buka aja file ini. Oke, kalau sudah import ya. Ini nggak perlu karena ini udah ada. Ini kita hapus aja ya. Kalau sudah kita save. Lalu kita masukkan ini, kita copy aja ya. Sejujurnya saya belum pernah menggunakan Kotlin gitu ya. Jadi ini kita copy aja. Oke. Nah, jangan lupa di sini channelnya kita ganti menggunakan channel yang sama di kode Flutter kita, teman-teman. Yaitu di sini. Mana tadi ya? Nah, ini. Harus sama dengan metode channel yang kita definisikan di Flutter supaya dia connect gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini seperti ini gitu ya. Lalu kita lanjutkan, kita scroll ke bawah ya. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan sisa baterai itu sendiri ya. Seperti ini kita copy juga ya. Teman-teman yang jago Kotlin ya bisa menyesuaikan, bisa masukin juga kode natif di sini untuk fitur-fitur yang lain untuk mendapatkan data yang lain ya selain baterai. Terus kita scroll lagi ya, kita masukin function ini ya, get battery levelnya. Nanti aku jelasin ya. Kita copy aja sementara. Oke. Setelah itu method channel ini diganti dengan method channel ini. Copy aja. Lalu kita masukkan di bagian method channel ini. Oke, kalau sudah, iya, untuk Android itu aja. Jadi gini teman-teman, ya, di dalam kode Kotlin gitu ya, kita bikin sebuah channel yang nanti nama channel ini harus sama dengan channel yang ada di dalam kode Flutter kita. Nah, channel inilah yang menghubungkan dari kode klien Flutter kita ke host yang which is itu adalah kode natif ya. Kita konekin melalui channel, kemudian baru kita override sebuah function configure Flutter Engine ya. Setelah itu di dalam method channel ya kita masukkan method call handlernya gitu ya untuk mendapatkan atau untuk menjalankan fungsi tertentu yang resultnya nanti bisa kita lempar kembali ke kode Flutter kita. Nah, di channel ini kita berikan kondisi kita ingin memanggil metode apa.
Pastikan di sini juga sama dengan yang ada di sini teman-teman ya. Invoke method ya. Fungsi dari invoke method ini nanti digunakan di dalam sini. Kita mau memanggil metode apa ya. Nah, kalau metodenya adalah get battery level, maka jalankan perintah untuk mendapatkan data baterai. Untuk mendapatkan data baterai itu sendiri, ini dipisah ke function yang berbeda, yaitu get battery level. Yang which is battery level ini returnnya adalah sebuah integer. Nah, ini kode natifnya Kotlin ya. Saya juga kurang tahu ya. Mungkin teman-teman yang paham Kotlin familiar dengan kode ini ya. Yang pasti returnnya adalah berupa integer level baterainya berapa ya. Nanti disimpan ke dalam variabel battery level ya. Terus ada pengecekan. Kalau baterainya itu tidak sama dengan minus, maka kita respon sukses dengan value battery levelnya. Kalau enggak, kita respon error ya dengan pesannya baterai level tidak tersedia. Atau kalau nggak ada metode ini gitu yang kita invoke atau yang kita definisikan di dalam sini, maka kita result not implement, tidak ada metode yang diimplementasikan. Oke, kita simpan aja kalau udah. Jadi di kode Kotlinnya seperti ini aja teman-teman. Kita balik lagi ke main.dart ya. Oke, sekarang kita coba klik lagi ya. Apakah sudah bisa? Klik. Ya, masih belum bisa. Ini artinya teman-teman harus stop dan jalanin ulang lagi. Nggak bisa cuman sekedar hot reload, tapi harus restart. Oke, sekarang kita coba klik get battery level. Iya, sekarang sudah bisa. Dia ngedapetin baterai levelnya 100%. Karena kita menggunakan emulator gitu ya, ini baterainya full ya. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara berkomunikasi dengan native platform pada aplikasi kita. Oh iya, di sini teman-teman juga bisa mengirimkan parameter ke native platformnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di invoke method ya, kalau teman-teman hover, di dalamnya terdapat dua parameter. Yang pertama method itu sendiri, yaitu get battery level tadi, dan ada dynamic arguments ya. Ini adalah parameter dynamic yang bisa teman-teman kirimkan ke native platform ya. Apa aja yang bisa teman-teman kirimkan ya? Sebenarnya di dokumentasinya udah dikasih tahu. Teman-teman scroll aja ke atas. Di sini ada penjelasan tentang, nah ini dia, tentang tipe data yang bisa teman-teman kirimkan. Di sini ada banyak ya. Kalau natifnya teman-teman menggunakan Java bisa masuk di sini. Kalau Kotlin di sini dan lainnya juga ada. Ya. Nah, tadi kita menggunakan Kotlin, kita masuk ke Kotlin. Kalau teman-teman kirimkan null, maka Kotlin juga akan menangkap null. Ini simbolnya kayak konversinya jadi apa gitu ya. Karena setiap bahasa pemrograman memiliki inisialisasi variabel sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di Dart kita kirimkan boolean, maka di Kotlin juga akan menerima sebagai boolean. Terus ada lagi kalau di Dart ada kayak gini gitu ya, maka di Kotlin byte array. Ada juga list jadi list, map kemudian jadi hash map. Ya, cara mengirimkan parameternya gimana? Kita balik lagi coba kita masuk ke invoke method ya, teman-teman gampang aja, tinggal masukin aja parameternya yang kedua, bisa map gitu ya, misal name-nya siapa. Hero misalnya. Terus nanti di Kotlin-nya kita bisa ambil variabelnya, variabel parameter kedua dengan cara call.argument ya. Isi dari data ini adalah parameter yang kita kirimkan di sini teman-teman. By default dia 0 gitu ya. Kalau kita isikan di sini map, maka nanti dia akan menerima di sini sebagai hash map gitu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa coba sendiri, eksplorasi dan baca lebih detail lagi mengenai dokumentasi resminya Flutter ya. Di sini sudah sangat lengkap sekali. Ada iOS ya, ada Windows, dan ada apa ini? macOS ya, Mac. Kemudian ada Linux ya. Teman bisa coba aja. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup itu aja teman-teman. Semoga dapat ngebantu, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.